Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwani fid din, azakumullah. Insyaallah pada sore hari ini kita akan membahas salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak terkenal, ya, yaitu sahabat Julaibib Al-Ansari. Sedikit dari kaum muslimin yang mengenal sosok beliau, bahkan para sahabat ridwanullah alaihim jami'an pun tidak banyak di antara mereka yang mengenal sosok sahabat Julaibib. Kisah tentang sahabat Julaibib ini secara lengkap dibawakan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah dan juga Imam Muslim. Imam Ahmad itu membawakan riwayat secara lengkap, adapun Imam Muslim beliau menyebutkan tentang meninggalnya sahabat Julaibib radhiyallahu taala anhu. Sahabat Julaibib ini beliau di samping tidak terkenal, beliau juga bukan orang yang sempurna. Artinya muka beliau juga pas-pasan dalam tanda kutip seperti itu. Kemudian beliau juga berkulit hitam. Beliau juga tidak mancung, ya, beliau juga tidak berasal dari keluarga yang dikenal. Bahkan beliau dikenali oleh sahabat Nabi SAW seseorang yang sering ditemui di jalan, ya, seseorang yang sering ditemui di jalan. Disebutkan oleh Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu taala anhu bahwa sahabat Julaibib ini orang yang sering bergaul dengan wanita. Maksud bergaul ini bukan dalam konotasi yang jelek, artinya dia suka menyapa, ya. Kan ada orang yang seperti itu, akhwat pun disapa, ya. Jadi sahabat Julaibib termasuk orang yang seperti itu. Dan sehingga karena menurut para sahabat perbuatan seperti ini tidak pantas, maka termasuk sahabat Abu Barzah Al-Aslami, beliau berpesan, la yadkhulanna alaikum Julaibib, jangan sampai Julaibib masuk menemui kalian, ya. Kalau sampai masuk nanti awas, kata Abu Barzah Al-Aslami. Dan sahabat Julaibib ini seorang yang bujangan, artinya belum menikah. Karena memang keadaan ekonomi dan keadaan yang serba pas-pasan, beliau juga tidak berani kalau harus melamar putri-putri para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Siapa yang bisa menerima sosok seperti Julaibib radhiyallahu taala anhu yang tidak punya apa-apa, harta tidak punya, pakaian juga sekedarnya, makan juga seadanya dia dapatkan, ya. Artinya sama sekali tidak mapan. Tetapi Nabi SAW beliau sangat perhatian terhadap para sahabat, ya, apalagi terhadap sahabat-sahabat yang fakir. Itu beliau sangat perhatian. Suatu ketika Nabi SAW mengatakan, wahai Julaibib, kenapa engkau tidak mau menikah? Ya,
Maka kata Julaibib, saya bukan tidak mau menikah wahai Rasulullah, tapi siapa yang mau menikah dengan saya? Ya, saya dengan potongan seperti ini, apa-apa adanya, tidak punya apa-apa, bukan dari keluarga yang berada. Maka Nabi SAW suatu ketika berkata kepada salah seorang Ansar, ya, kata beliau, Zawijni ibnatak, wahai sahabat Ansar, nikahkan putrimu untukku. Nikahkan putrimu untukku. Faqala na'am wa karamah ya Rasulullah wa ni'ma aini. Kata sahabat ini, iya tentu wahai Rasulullah, siapa yang tidak mau putrinya dipersunting oleh Nabi SAW. Tapi kemudian beliau mengatakan, inni lastu uridu hali nafsi. Saya mengutarakan demikian bukan untuk diri saya. Qala faliman. Maka sahabat ini mengatakan, kalau demikian untuk siapa wahai Rasulullah? Beliau menjawab, li Julaibib. Saya akan minta supaya putri engkau dinikahkan dengan Julaibib. Begitu dengar nama Julaibib, sahabat ini kaget karena apa yang terkenal yang beliau tahu tentang Julaibib ini. Ya. Maka kata sahabat ini, wahai Rasulullah, saya harus musyawarah dengan istri saya. Bagaimana nanti keputusannya nanti akan saya kabarkan. Maka datanglah sahabat ini kepada istrinya dan mengatakan bahwa Nabi SAW meminang putrimu. Maka kata istrinya, wah ini luar biasa. Nabi ingin meminang anak kita. Lakinnahu la yakhtubuha li nafsihi. Tapi Nabi meminang anak kita bukan untuk beliau sendiri. Terus istrinya bertanya, kalau begitu untuk siapa? Qala li Julaibib. Untuk Julaibib. Maka tambah kaget istrinya itu. Bahkan saya mengatakan, Ajulaibib, Ajulaibib, Ajulaibib. Masa dengan Julaibib enggak ada yang lain? Ya. Kenapa harus Julaibib? Enggak ada yang lain. La amrullah la nuzawwijuhu. Demi Allah saya enggak mau punya mantu seperti Julaibib. Ya. Maka istrinya ini mengatakan, sekarang pergilah kepada Nabi dan katakan bahwa kami tidak menerima lamaran beliau kalau untuk Julaibib. Nah, ketika bapaknya ini mau berangkat menemui Nabi SAW, terdengar dari dalam kamar anaknya mengatakan, wahai bapakku, siapa tadi yang katanya mau melamar saya? Oh, yang mau melamar anti itu si Nabi SAW, tapi untuk Julaibib. Bagaimana? Ya kami nggak setuju. Kalau harus engkau menikah dengan Julaibib. Maka kata wanita ini atau anak perempuan ini, atarudduna ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam amrahu. Wahai ayah dan ibuku, apakah kalian berani menolak perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ini perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata perempuan ini, wallahi saya enggak akan mau menikah kecuali dengan Julaibib. Ya, wallahi saya tidak akan menikah kecuali dengan Julaibib. Maka akhirnya terjadilah akad dan Julaibib menikah dengan putri sahabat Ansar ini. Di hari pertama pernikahan beliau, ya, beliau nggak punya apa-apa. Kata Nabi, mana maharnya wahai Julaibib? Wahai Nabi, saya nggak punya kecuali sarung saya ini.
Saya nggak tahu harus ngasih apa mahar untuk wanita ini. Maka akhirnya Nabi meminta kepada para sahabat untuk membantu. Akhirnya dibantu oleh para sahabat. Nah, di hari pertama pernikahan Julaibib, Nabi SAW memanggil kaum muslimin untuk berjihad. Ya, Nabi SAW memanggil kaum muslimin untuk berjihad. Dan ada yang menyuruh hayya 'alal jihad, hayya 'alal jihad. Nah, di sini Julaibib menjadi bimbang. Siapa yang harus saya pilih? Apakah istri saya, istri yang di dalam riwayat disebutkan istri yang cantik, kemudian orang tuanya juga kaya. Apakah saya harus memilih istri saya atau saya harus memilih berjihad bersama Nabi SAW? Tetapi akhirnya beliau bertekad bulat untuk ikut Nabi SAW berjihad. Dia izin kepada istrinya yang baru saja dinikahi, ya, yang baru saja dinikahi. Akhirnya beliau izin dan beliau menemui Nabi SAW, sehingga beliau SAW tersenyum melihat Julaibib radhiyallahu taala anhu. Nah, ketika terjadi peperangan, kaum muslimin mendapatkan kemenangan. Di antara kebiasaan Nabi SAW, apabila selesai berperang, beliau absen para sahabat. Siapa yang meninggal? Yang meninggal fulan. Beliau tanya lagi, siapa yang meninggal? Yang meninggal fulan. Ada lagi enggak? Coba kalian pastikan, ada lagi enggak? Kata mereka, enggak ada wahai Rasulullah. Beliau menjawab, sungguh saya telah kehilangan salah seorang sahabatku, yaitu Julaibib. Coba cari jenazahnya. Maka para sahabat mencari, ya, karena memang seperti tadi yang kita sampaikan, sahabat Julaibib bukan menjadi perhatian seperti sahabat-sahabat yang lain, seperti sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, atau sahabat Amr bin As, atau Abdullah bin Amr bin As, sahabat-sahabat yang memang memiliki kedudukan. Banyak yang tidak tahu tentang Julaibib ini. Maka akhirnya para sahabat menemuinya dan beliau telah terkapar. Di sekelilingnya itu ada 7 orang kafir yang mati. Kemudian beliau mengatakan, qatala sab'ah thumma qatalu. Julaibib telah berhasil membunuh 7 orang kafir, kemudian mereka pun membunuh Julaibib. Dan di antara kasih sayang beliau SAW, yang itu mungkin tidak dimiliki oleh sahabat yang lain. Nabi SAW mengambil jenazah Julaibib dan meletakkan di tangannya. Ya, meletakkan di tangannya. Kemudian beliau mengatakan, beliau mengatakan, anta minni wa ana minka. Engkau adalah aku wahai Julaibib, dan aku adalah engkau. Di dalam sebuah riwayat beliau disebutkan bahwa beliau melihat ke atas, kemudian beliau tersenyum. Kemudian beliau melihat ke bawah, beliau menangis. Ditanya oleh para sahabat, wahai Rasulullah, kenapa engkau demikian? Kata Nabi SAW, ketika aku melihat ke bawah, aku menangis karena aku telah kehilangan sahabat yang saya cintai, yaitu sahabat Julaibib. Ketika aku melihat ke atas, saya melihat bahwa para bidadari menunggu kedatangan Julaibib radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi itu kisah yang disebutkan oleh Imam Ahmad. Kemudian beliau berdoa, Allahumma subba alaiha al-khaira sabba.
Beliau berdoa agar keluarga yang ditinggal Julaibib ini, walaupun istrinya, ya istri yang baru dinikahinya, ya beliau mendoakan agar dilimpahkan rizki kepadanya. Dan subhanallah, ini terbukti tidak ada satu janda pun di Madinah yang sangat dermawan melebihi istrinya Julaibib radhiyallahu taala anhu. Ikhwan fillah azakumullah, apa yang bisa kita ambil dari kisah ini? Pertama, bahwa Nabi SAW bersabda, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala la yanzuru ila suwarikum. Allah tidak melihat kepada fisik kalian, Allah tidak melihat kepada jasad kalian. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tetapi Allah melihat kepada hati kalian dan amalan kalian. Dan contohnya adalah Julaibib radhiyallahu taala anhu. Beliau bukan sahabat yang terkenal. Beliau bukan berasal dari keluarga yang mulia. Secara fisik beliau juga biasa saja. Tetapi beliau memiliki keimanan, ya, yang kemudian mendapatkan perhitungan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak pernah melihat keadaan fisik seseorang. Allah tidak pernah membedakan warna kulit, ya, membedakan ras, membedakan jenis, membedakan kabilah, membedakan suku. Itu semua tidak ada dalam Islam. Allah berfirman, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Wahai manusia, inna khalaqnakum min dzakari wa untha. Kami ciptakan kalian, ya, laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabail. Kami jadikan kalian bersuku-suku, ya, dan berkabilah-kabilah. Lita'arafu, agar kalian saling mengenal. Tetapi akhir dari ayat tersebut, inna akramakum indallahi atqakum. Tetapi yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah atqakum, yang paling bertakwa. Bukan yang paling putih wajahnya, bukan yang paling ganteng, bukan yang paling kaya, bukan yang dan seterusnya, bukan. Itu tidak sama sekali, bukan menjadi objek yang dilihat oleh Allah. Yang dilihat oleh Allah qulubikum wa a'malikum. Pelajaran yang kedua, lihat bagaimana seorang putri yang salihah, seorang wanita yang salihah, ya, yang senantiasa taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amra ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Tidak layak bagi seorang mukmin dan mukminah jika Allah telah memutuskan satu perkara, kemudian dia punya pilihan untuk menolak atau menerima. Kewajiban dia menerima apa yang disabdakan oleh Nabi SAW. Dan ini ditunjukkan oleh sikap seorang wanita ini yang disebutkan dalam hadis, putri sahabat Ansor ini, ya, yang dalam riwayat dia putri yang parasnya cantik, tetapi dia tidak melihat Julaibib, ya, dia tidak melihat siapa Julaibib. Tapi Julaibib ini adalah orang yang direkomendasi oleh Nabi SAW. Tentu ketika menerima perintah beliau, akibatnya adalah baik. Akibatnya adalah baik. Dan ini dibuktikan, ya, dia terima, ya, akhirnya dia menikah, dan keberkahan yang dia dapatkan. Suaminya walaupun, ya, baru 1 hari akad sudah menjadi syahid, meninggal di medan perang. Kemudian didoakan oleh Nabi SAW, dan keluarga ini menjadi keluarga yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah yang seharusnya menjadi sikap seorang mukmin. Sami'na wa ata'na,
terhadap perintah Nabi SAW. Nabi memerintahkan, taat. Ya, Nabi melarang, kita taat. Beliau memerintahkan, kita taat. Itu adalah sikap seorang mukmin. Wa ma kana li mu'minin wala mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu amra yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Innama qawlal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na. Ketika dipanggil untuk berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah dan Rasulnya, ya, sami'na wa ata'na. Kewajiban kita adalah mendengar dan taat. Jika itu perintah Allah dan Rasulnya, maka ala ra'si wal ain. Ya, tidak boleh kita memiliki pilihan untuk menerima atau menolak. Kewajiban kita adalah menerima. Dan bahwa apa yang diputuskan oleh Allah dan Rasulnya itu yang terbaik. Ya. Dan ketundukan orang tua ini walaupun awalnya berat menerima kenyataan seperti itu, tapi akhirnya tunduk kepada perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir, bahwa para sahabat ridwanullah alaihim jami'an, mereka seperti kita keadaannya. Ya, dalam masalah ekonomi ada yang miskin, ada yang kaya, ada yang sedang. Dalam masalah jasad ada yang ganteng, ada yang biasa, ada yang tidak ganteng, ada yang hitam, ada yang putih, dan seterusnya. Tetapi yang menjadi perhatian mereka adalah bagaimana mereka beribadah kepada Allah dan mewujudkan ibadur rahman, bagaimana mereka menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada akhirnya yang akan bermanfaat bagi seorang mukmin adalah keimanan, ketakwaan, dan amalannya. Wallahu alam bisawab. Itu secara ringkas tentang sahabat Julaibib. Antum bisa baca dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Muslim, dan yang lainnya. Wallahu alam bisawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.